Ya, senang saudara kita bisa berjumpa pada saat ini dengan segala kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Imani saudara, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Katakan saudara, saya diberkati oleh Tuhan saudara. Tuhan kita nyata, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Saya ucapkan selamat juga saudara semua yang sudah bergabung pada saat ini. Saya lihat di sini ya Arya Santoso, ya Petrus Handoyo, Warsono, Rapa, Liwa, ya Naomi, Emma, saudara, ya Maggie, saudara, Anita, Gui, Rui, saudara, ya lalu juga Mauli, ya Andi, Madiun, diberkati Pak Andi. Ya banyak sekali saudara. Ya Cahi juga saudara dari Denpasar. Wahyu saudara dari Sydney. Wah jauh. Saudara. Ya Deborah Rambu dari Malaysia diberkati. Ya luar biasa sekali. Ya lalu Nunse. Ya Nuhasina dari Alor NTT. Ya diberkati oleh Tuhan. Ya Vanoviati dari Bali diberkati oleh Tuhan semuanya. Trigani, Taringan, Medan, ya Shalom semuanya Medan. Sarah, Kasih, Johor Malaysia. Ini sampai Malaysia. Agus, Halawa, Nias, ya. Lalu Sidi, Harifa, Medan, ya saudara. Ya banyak sekali. Saya ucapkan selamat saudara kita. Saya percaya kita selalu dapat kasih karunia, anugerah dan berkat dari Tuhan. Ini juga ada banyak lagi, ada yang dari Amerika, Singkawang, Karimun, saudara banyak sekali. Ya saya ucapkan selamat kita ya dapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Untuk mengawali saudara saya tertarik kita akan kali ini ya baca kesaksian yang sudah dikirim Ningsih Malaysia. Shalom mau baca saat pandemi COVID-19 ya semua orang di Malaysia adalah di karantina di rumah masing-masing. Ya shalom Ningsih ya. Lalu tidak diizinkan untuk keluar rumah sampai dikerahkan tentara supaya rakyat Malaysia patuh dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan seringkali saya mendapat berita dari internet banyak sekali pekerja-pekerja di Malaysia ya banyak yang diberhentikan. Ini yang membuat saya ketakutan sebab masa terdekat saya ingin menyambung kontrak saya sebagai dosen di Universiti Malaysia Sabah. Saya ya setiap hari saat teduh nangis di hadapan Tuhan dan tiba masanya saya menyaksikan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ubadza pada 17 Mei. Jadi 17 Mei yang lalu saudara. Ya tiba-tiba ada Roh Kudus bicara. Saudara tiba-tiba Roh Kudus bicara. Imani katanya gitu saudara. Jadi sedang dengarkan ikut live streaming seperti ini. Tiba-tiba Roh Kudus ya katakan imani. Janji Tuhan diimani. Rencana Tuhan diimani. Saudara. Ya Yesaya 60 diimani. Tahun kemudian diimani. Ya bahwa renew kontrak di UMS akan diperpanjang lagi. Jadi disuruh imani, jangan takut kalau diberhentikan. Ya kontraknya akan diperpanjang, akan dilanjutkan. Imani. Saya percaya saat ini Roh Kudus juga sedang bicara kepada saudara yang sedang gumbu seperti ini. Roh Kudus juga sedang berkata imani. Engkau juga akan sama mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ya imani saudara. Supaya pegawai-pegawai UMS mempunyai roh pemurah dan mempunyai roh takut akan Tuhan supaya mereka digerakkan untuk menyambung kontrak ya di UMS. Kemudian saya tangkap firman Tuhan itu dan dengan penuh sukacita ditangkap, diimani saudara. Haleluya, air mata saya mengalir, saya menangis di hadapan Tuhan. Dan pada saat live streaming khotbah oleh Bapak Ubadza, pada saat terakhir sesi berdoa dan menyebut nama saya. Katanya, saya sempat nyebut namanya. Supaya Ningsih dapat diperpanjang kontraknya. Ya saya ingat itu waktu saya sempat ngomong seperti itu saudara.
di Universitas Malaysia Sabah dan diberkati studinya S3 dan bisa lulus dengan baik. Dan masa itu kurang lebih 1.300.000 orang yang melihat dan menyaksikan live streaming khotbah Pak Baja. Saya yakin dan percaya doa itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya imani setiap hari perkataan profetik. Apa? Yesaya 60 akan digenapi dalam hidup saya. Jadi diimani, mengimani saudara. Yesaya 60 terjadi dalam hidup saya. Saya dorong setiap saudara. Imani. Yesaya 60 terjadi dalam hidup saudara. Yesaya 60 itu luar biasa. Bangkit jadi terang. Sekalipun dunia dalam kegelapan. Saudara. Bangsa-bangsa kelaman, orang ketakutan. Tapi terang Tuhan datang. Saudara. Terang Tuhan akan meneranginya. Saudara. Terang Tuhan akan terpancar. Saudara. Bangkit jadi terang. Pakai menjadi saksinya. Diimani saudara. Ya, meskipun musim pandemik COVID-19 tetap mengimani. Ya, sekalipun ya COVID-19 seperti saat ini tadi pengumuman banyak lagi. Imani. Ya, janji Tuhan itu enggak pernah gagal. Tidak tergantung keadaan. Tuhan ya dan amin. Banyak yang dibuang kerja, namun saya yakin dan percaya Tuhan pasti campur tangan untuk renew kontrak saya dan saya akan diperpanjang, diimani terus. Saudara. Puji Tuhan, berita yang luar biasa. Bulan Juli inilah ini sekarang saudara. Ada sudah surat renew kontrak saya untuk mengajar di University Malaysia Sabah. Luar biasa terjadi, sudah dikabulkan, sudah terjadi saudara. Ya, luar biasa sekali. Ya, sebab bulan Agustus saya perlu memperpanjang visa kerja saya di Malaysia. Dan satu lagi kabar sukacita pada tanggal 21 Juli ini baru saudara. Ya, nanti 21 Juli nanti saya akan menjalankan prasidang S3, ambil S3 di University Malaysia Sabah. Haleluya. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karyamu yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Firman-Mu, Yesaya 60, digenapi dalam hidup saya. Diulang-ulang terus saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang-Mu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya terbit atasmu. Saya sangat mengucap terima kasih pada Tuhan dan Pak Baja. Imani juga saudara. Ya, dunia dalam gelap, bangsa gelap. Tapi saudara tetap terima terang Tuhan. Terang Tuhan menerangi kesehatan. Terang Tuhan menerangi rumah tanggamu. Terang Tuhan menerangi studi pekerjaan keuangan. Apalagi pelayanan saudara. Ya, saya percaya luar biasa sekali saudara. Ya, selamat. Ya, sekali lagi untuk Ningsih. Ya, makin setia pada Tuhan. Engkau akan diurapi, dipakai lebih lagi. Ya, selain mengajar, kau akan dipakai Tuhan, beritakan terang Tuhan. Selamatkan banyak orang. Ya, Tuhan berkati. Saya terus dukung dalam doa. Di Malaysia, jadi terang. Ya, selamatkan banyak jiwa. Orang berbondong-bondong datang. Ayat berikutnya disambung lagi. Ya, yang keempat, orang-orang berbondong datang. Karena melihat apa? Terang Tuhan. Kemudian terbit atas hidupmu. Ya, lalu sekarang, ya, Faber Manado. Shalom, selamat malam Pak Baja. Saya Faber from Manado, anggota gereja internet. Ya, selamat. Ya, saudara sudah menjadi anggota gereja internet. Ya, diberkatilah. Saya mau sharing tentang mujizat Tuhan yang saya alami setelah saya selesai ikuti live streaming Pak Baja hari Kamis minggu lalu. Jadi Kamis yang lalu. Sebelum saya ikut live streaming Pastor Baja kira-kira jam 18 saya merasa sakit di bagian dada sebelah kiri dan sudah bengkak. Jika saya menggerakkan tangan sebelah kiri, saya akan terasa sakit yang luar biasa. Dan bahkan rasa sakitnya membuat saya sampai nangis. Wah, luar biasa sakitnya. Ketika saya mengikuti live streaming Pastor Baja, waktu itu tentang tangisan menjadi tarian. Wah, luar biasa ini minggu yang lalu. Saudara. Tangisan
menjadi tarian, saudara. Sukacita karena Tuhan berkarya, karena Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Diubah, harusnya tangisan kesakitan, akhirnya menjadi tarian sukacita. Saya sangat-sangat terberkati melalui firman Tuhan yang Pastor Obaja sampaikan di live streaming. Pastor Obaja mendoakan mengenai kesehatan bahwa Tuhan yang mengubah sakit penyakit menjadi kesembuhan. Saudara juga imani, sakit penyakit saudara jadi kesembuhan. Dan kesesakan, dan kesehatan. Bukannya sembuh lalu dikasih sehat, saudara. Ya. Bahkan tangisan menjadi tarian. Dan Pastor Obaja juga berpesan untuk terus memperkatakan perkataan profetik. Katakan perkataan profetik. Perkataan iman, saudara. Dalam segala, untuk keluarga saudara. Untuk keuangan, untuk pelayanan saudara. Untuk masa depan saudara. Saya mengimani tentang rema firman Tuhan. Dan pesan yang Pastor Obaja sampaikan. Dan saya terus memperkataan perkataan profetik. Bahwa dada saya tidak sakit lagi. 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 Saudara juga boleh praktek. Kalau saudara sedang mengalami jerat hutang selesai. Ditolong Tuhan. Diberkati. Saudara juga bisa kata rumah tangga dipulihkan. Rumah tanggaku dipulihkan. Saudara, itu menerima pertolongan Tuhan dengan iman. Setelah selesai mengikuti live streaming Pastor Obaja, saya lanjut ikut komsel online. Wah, nyambung lagi komsel online, diberkati karena Dan setelah komsel online selesai, saya play satu lagu pujian yang diambil dari rema firman Tuhan dalam kitab Mazmur 139. Puji Tuhan pada jam 23.05. Ketika saya mencoba untuk menggerakkan tangan sebelah kiri saya, rasa sakitnya sudah hilang dan sudah tidak bengkak lagi. Wah, saya sampai melompat-lompat. Nah, ini jadi tarian sungguh, saudara. Sampai melompat-lompat dan bersyukur pada Tuhan. Thank you very much. Pastor Obaja, Tuhan berkati luar biasa. Saudara, jadi saya ajak saudara juga, saudara. Bukan hanya mendengar kesaksian, mendapat kesaksian. Saudara juga bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu ya dan amin, saudara. Sekarang yang terakhir, satu lagi. Yang sakit tadi juga diimani saudara. Lalu sekali lagi, Shalom baca saya Trifosa. Ini kabar gembira. Terima kasih atas doa-doanya. Baby Twins Miracle dengan nama Jose Jessica Miracle. Waktu yang lalu minta didoakan karena akan melahirkan. Lalu kita doakan bersama-sama. Ternyata lahirnya kembar. Lahirnya apa saudara? Kembar, luar biasa sekali saudara. Lahir dengan selamat, bersalin lancar. Bahkan langsung di ruang biasa. Langsung setelah itu bisa pindah di ruang biasa. Berat badan 3,3 kilo dan 2,8 kilo. Luar biasa. Sungguh pernyataan Tuhan ajaib, luar biasa. Bahkan persalinan cepat. Dan saya tidak perasaan sakit. Diluputkan dari sakit bersalin. Sekali lagi terima kasih. Bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya. Saudara, ditolong masalah pekerjaan keuangannya. Yang pertama, saudara juga imani. Yang kedua, ditolong untuk kesehatannya, kesembuhan, mujizat kesembuhan, imani. Lalu ini juga tentang dapat anak dari Tuhan untuk keluarga, diimani juga saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan melimpah saudara. Saya doakan sungguh-sungguh live streaming senantiasa mendatangkan berkat bagi setiap kita. Kuncinya saudara, dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut ibadah sungguh-sungguh. Bila perlu jangan disambil-sambil saudara. Supaya saudara bisa fokus saudara. Terima. Kalau nyembah sungguh ikut nyembah saudara. Kalau dengar firman Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh saudara.
Lah, setelah kesaksian kok saya tertarik, saudara. Kita akan dengarkan satu lagu, doa bagi Indonesia, bangsa kita tercinta. Nanti ada kaitannya dengan Yesaya 60, saudara. Ya, kita saksikan sedikit, saudara. Lagu ciptakan di Departemen Divisi Praise and Worship kita. Dan saya percaya kita akan diberkati. Menggugah kita bangkit jadi terang. Ya, coba kita saksikan bersama-sama. Kami berdoa untuk bangsa kami ini, Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Selamatkan Tuhan. Pulihkan negeri kami tercinta ini, Tuhan. Ku berdiri bagi bangsa ini, berdoa dan rendahkan diri. Selamatkan dan pulihkan Indonesia. Jamahlah dengan kasih-Mu Bapa. Jadikan ku alat bagi-Mu. Dunia takkan kemuliaan-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan atas negeriku. Tuhan, inilah doaku. Beriku hati seperti hati-Mu. Beriku kasih, nyatakan kuasa-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Selamatkanlah jamaah negeriku, limpahi dengan belas kasih-Mu. Tuhan, pulihkan negeri tercinta Indonesiaku. Jadikan ku alat bagi-Mu. Untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan atas negeriku. Tuhan, inilah doaku. Beriku hati seperti hati-Mu. Beriku kasih, nyatakan kuasa-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Selamatkanlah jamaah negeriku, limpahi dengan belas kasih-Mu. Tuhan, pulihkan negeri tercinta Indonesia-Ku. Kami bawa negeri ini kepada-Mu ya Tuhan. Sementara dunia diliputi dengan kegelapan dan kekelaman, tapi kami percaya terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Beriku hati seperti hati-Mu. Beriku kasih,
berkali Indonesiaku tercinta. Saudara, luar biasa, saya percaya lagu ini memberikan inspirasi bagi setiap kita. Ya, kita doa untuk bangsa kita tercinta Indonesia, saudara. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Yesaya 60. Tadi saya bersyukur ya dalam kesaksian juga disebutkan tentang Yesaya 60 berulang-ulang saudara. Ya, karena Yesaya 60 banyak berbicara tentang Indonesia, saudara. Itu banyak bicara janji-janji yang akan Tuhan lakukan untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Pulihkan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ada panggilan kita jadi terang bagi bangsa kita. Bahkan jadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Sehingga membawa pemulihan, saudara. Saya bacakan supaya lebih mantap lagi. Yesaya 60, saudara. Ya, ada kaitannya dengan kesaksian tadi. Dengan ya lagu yang baru saja kita pujikan. Yesaya 60 ayat pertama mulai. Bangkitlah menjadi teranglah. Kita, saudara, dipanggil untuk bangkit menjadi terang. Kalau untuk bangsa-bangsa, khususnya bangsa kita tercinta Indonesia. Bangkit menjadi terang. Jangan ketakutan, jangan sembunyi, saudara. Jangan diam saja. Bangkit menjadi terang dikatakan. Ya, kenapa? Sebab terangmu datang. Sebab terang Tuhan itu datang pada kita. Kita dipanggil untuk jadi terang, ada sebabnya. Bukan asal-asalan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan berjanji, terang Tuhan datang atas kita. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terpancar atas kita. Maka ada panggilan dari Tuhan. Pancarkan terang Tuhan sehingga kemuliaannya nyata. Ayat kedua, ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, artinya sekalipun sebetulnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa artinya, saudara? Kegelapan itu sesuatu yang sampai kita nggak tahu, yang nggak bisa melihat lagi jalan keluarnya, bagaimana nggak ngerti. Seperti yang saat ini sedang terjadi, khususnya setelah COVID, saudara. Ya 19 sudah, saudara, itu mempengaruhi seluruh dunia. Seperti dalam kegelapan sampai sekarang, saudara, ya semua pakar kesehatan belum bisa berkata dengan pasti. Semua ya kira-kira, semua tebakan. Maka kadang-kadang pakar satu dengan pakar yang lain bisa beda-beda, saudara, ngomongnya, saudara. Karena memang belum tahu. Ya, oh ini COVID ini seperti apa sesungguhnya juga belum jelas. Saudara, oh vaksinnya belum ditemukan, belum tahu vaksinnya apa. Obatnya juga belum tahu apa, itu artinya gelap. Dalam kegelapan, saudara, bisanya meraba-raba, kira-kira saja. Ini yang sedang terjadi, saudara. Dan bangsa-bangsa dalam kekelaman, artinya apa? Kekelaman itu gelisah, saudara. Ini gimana COVID melanda seluruh dunia. Wah, bahaya. COVID melanda bangsa kita tercinta Indonesia, melanda, saudara, kegelapan, kekelaman, apalagi dengan berita ini tambah lagi, saudara, memecahkan rekor lagi, lebih lagi gelisahnya, lebih lagi kekelamannya. Banyak orang sedang dalam kegelapan dan kekelaman, saudara. Tapi saudara ingat firman Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi diingatkan terus. Benar, dunia dalam gelap, bangsa-bangsa kelam, kita masih hidup dalam dunia yang gelap. Bangsa yang sedang gelap, kita selalu lihat kegelapan dan kelam, orang gelisah, semua berita yang bisa membuat itu ada. Tapi sekalipun kita masih hidup di dunia yang gelap dan di tengah-tengah bangsa yang kelam, dikatakan di sini terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi atasmu. Ada satu hal yang ingin Tuhan lakukan luar biasa. Kita diterangi oleh Tuhan. Sehingga sekalipun ada di tengah-tengah kegelapan. Ada di tengah-tengah bangsa yang gelap. Kita tidak ikut gelap. Kita tidak ikut terang. Karena terang Tuhan datang tadi dikatakan. Terang Tuhan ya terpancar. Semua kegelapan diterangi. Hidup kita terang. Saudara, dapat terang dari Tuhan. Bahkan terang itu terbit, terpancar atas kita, saudara.
luar biasa. Saya ulangi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Sampai kemuliaan itu nyata, orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang bisa melihat kemuliaan dalam gereja Tuhan. Oh, luar biasa sekali, saudara. Ya, sehingga akibatnya bangsa-bangsa berdiung-diung datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Karena orang lihat ada terang Tuhan yang datang atas umatnya, atas orang percaya, atas kita semua. Orang itu berbondong-bondong datang. Manusia dalam kegelapan, dalam kekelaman butuh terang yang dari Tuhan. Hanya dari Tuhan saja, saudara. Oh, kemuliaan Tuhan yang nyata atas kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Gereja Tuhan. Saya percaya janji Tuhan itu pasti, saudara. Jadi jangan terlalu bingung dengan apapun yang terjadi. Memang firman sudah berkata, saudara. Luar biasa. Kalau saudara masih ingat, saudara yang sudah ikut gereja kita sekian lama, ya, awal tahun Tuhan sudah memberikan janji apa? Tahun kemuliaan. Akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ini saudara, kemuliaan Tuhan yang terpancar. Karena terang Tuhan datang, saudara. Sekalipun dunia dalam gelap, ya bangsa gelap, tapi terang datang dan kemuliaannya itu akan dinyatakan, saudara. Saya percaya janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan tidak tergantung keadaan. Keadaan boleh gelap, ya dunianya, keadaan bangsa-bangsa banyak orang boleh gelisah, kelam. Tapi janji Tuhan tidak tergantung keadaan, situasi. Ya, janji Tuhan tidak tergantung berita, kata orang, kata siapapun. Janji Tuhan is janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti melampaui keadaan dunia, melampaui pikiran kita manusia. Tidak tergantung apapun. Kalau kita bisa tangkap, saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, nah sekarang kita akan belajar sedikit bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap dan bangsa yang sedang kelam, ya gelisah. Ya, tetap saja kita bisa mengalami terang Tuhan, saudara. Tetap saja terang Tuhan percaya atas hidup kita. Bahkan terang Tuhan bisa terpancar dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat kemuliaannya, saudara. Tadi saya doa, saya rasa Tuhan memberikan ayat seperti ini, saudara. Saya percaya penting. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya ulangi 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera, Allah Raja damai sejahtera yang memberikan damai sejahtera, mengkuduskan kamu. Jadi kita dikuduskan oleh Allah kita, saudara, damai sejahtera seluruhnya. Jadi dikuduskan seluruhnya. Apa seluruhnya itu? Dan semoga roh, dikatakan jiwa dan tubuhmu, ya, roh, jiwa dan tubuhmu, katakan saudara, roh, jiwa dan tubuhmu, ada 3. Jadi ulang lagi, roh, katakan roh, jiwa, katakan tubuh, dikatakan roh, jiwa, tubuhmu terpelihara. Jadi rohmu terpelihara, jiwamu terpelihara, tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi bukan hanya sekedar dipelihara, dipelihara sempurna, terpelihara sempurna, sungguh-sungguh, ya, terpelihara, dipelihara dengan sungguh-sungguh, gitu saudara. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan tidak bercacat. Jadi saja ada di sini ajakan supaya sungguh-sungguh kita terus eksis sampai kedatangan Tuhan. Kalau kita belajar kitab, kita sudah sering belajar, saudara. Akhir zaman akan ada banyak goncangan-goncangan. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada goncangan-goncangan. Ya, dalam banyak, dalam segala. Tapi supaya kita eksis di sini dikatakan sampai kedatangan Tuhan, yaitu dikatakan ya menjaga, ya memelihara roh, jiwa, tubuh kita dengan baik-baik. Saya percaya juga sama.
dengan COVID yang sedang terjadi saat ini, salah satu goncangan pada akhir zaman, ya sampai dunia dalam gelap, sampai bangsa-bangsa kelam. Saudara dengar, ada 3 yang harus kita jaga. Ada 3 yang harus kita pelihara sungguh-sungguh. Ada 3 yang sungguh-sungguh harus kita bangun. Ya, saya ingin ajak saudara belajar sedikit. Yang dimulai yang ketiga saja, tubuh. Milikilah tubuh yang sehat. Jagalah kesehatanmu. Bangunlah kesehatan dalam tubuhmu. Kita dengar banyak para pakar berkata COVID ini wah mudah sekali menular. Tapi ada salah satu yang banyak pakar itu mengingatkan, yaitu jaga daya tahan tubuh kita. Ya, imun kita. Jaga daya tahan tubuh kita, imun kita yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai penyakit, saudara. Termasuk saudara COVID-19. Penting ya memiliki sistem imun yang kuat. Kata ini saya baca banyak pakar yang ngomong, ya dapat disimpulkan mempunyai sistem imun yang kuat. Ada yang sangat penting dikatakan sekaligus kunci dalam melawan virus corona. Untuk itu kamu perlu menaruh perhatian lebih pada peningkatan sistem imun, saudara, ya, agar terhindar dari COVID dan penyakit lain yang bahaya. Jadi diajak saudara, ya, jaga kesehatan kita, bangun kesehatan kita, miliki kesehatan tubuh yang prima, miliki imun yang kuat, saudara. Itu yang pertama yang kita pelajari, saudara. Kita sudah dengar baik sekali para pakar, ya kesehatan, ya para medis, pemerintah terus ingatkan kita banyak kita sudah dapatkan, saudara. Ya dipercaya diikuti protokol kesehatan itu penting sekali, saudara. Saya ajak saudara sungguh-sungguh jalankan. Misalnya jaga kebersihan, saudara. Jaga kebersihan penting, saudara. Ya cuci tangan lah, semualah kebersihan. Karena dikatakan virus COVID itu, saudara, kalau kita cuci ya pakai sabun gitu saja sudah bisa ya pada hilang, saudara. Jadi jaga kebersihan. Saya ajak setiap saudara ya sungguh-sungguh jangan abaikan nasihat pemerintah, para pakar, para medis, saudara. Jaga kebersihan. Bahkan saat ini kalau saudara sedang kotor tangannya, tadi belum cuci, saudara. Ya, jaga kebersihan, saudara. Karena virusnya seringkali katanya di tangan, di mana gitu, saudara, ya. Lalu pakai masker. Diikuti, saudara. Itu semua untuk jaga kesehatan, saudara. Pakai masker. Saya ini sendiri, saudara, di sini, saudara. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang, saudara, kumpul, jaga. Ya, pakai masker, saudara. Itu penting sekali. Kita tidak, ya, bisa mudah menularkan orang lain, juga enggak mudah kena. Pakai, jaga, saudara. Jangan jangan nekat yang enggak baik, saudara. Pakai masker itu baik sekali, saudara. Ya, untuk menjaga diri kita, juga untuk jaga orang lain. Ya, pakai masker, saudara. Ya, lalu apalagi jaga jarak, saudara. Ya, sudah dikatakan harus ada jarak. Jangan suka gerombol-gerombol. New normal itu sekarang harus dijalankan, saudara. Ya, normal yang baru, saudara. Sekarang ya harus sering bersih, cuci tangan, cuci ya pakaian macam-macam. Harus ya keluar pakai masker. Itu normal. Enggak, malah enggak normal. Jaga jarak normal, saudara. Lalu apalagi makanan yang sehat, saudara. Makanan mempengaruhi tubuh kita. Makanan yang enggak sehat, tubuh kita enggak sehat. Makanan yang sehat, tubuh kita jadi sehat, saudara. Yang sehat, yang bergizi, saudara. Bahkan bila perlu, saudara, tambah suplemen yang membuat imun kita ya jadi mantap, jadi kuat, saudara. Apalagi, saudara, jaga ya gaya hidup, saudara, yang sehat, saudara. Sehingga tubuh kita terus sehat, saudara. Ya, istirahat yang cukup juga, saudara. Jangan terlalu lelah. Kalau terlalu lelah, saudara, fisiknya bisa turun. Saya biasanya minggu khotbah bisa 5 kali, saudara. Sekarang saya rubah paling banyak 3 kali, saudara. Sebab apa? Saya tetap bisa 5 kali.
Tapi saya dalam lelah fisiknya bisa drop ketahanan tubuhnya. Maka saya jaga juga saudara. Jadi jaga tidur cukuplah saudara olahraga, berjemur saudara. Itu gaya hidup saudara. Sajak setiap saudara yang pertama. Sudah pasti kalau ini sudah jelas pemerintah, para medis terus ngomong di TV, saudara bisa lihat di mana-mana, saudara. Ini perlu sekali jaga kesehatan tubuh kita. Katakan saudara, jaga kesehatan tubuh kita. Katakan lagi, saya mau menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa saudara? Tubuh kita punya imun yang kuat saudara. Bisa melawan virus itu saudara. Sehingga juga bisa terhindar saudara. Karena cuci, karena pakai masker, karena jaga jarak saudara. Makanan yang sehat dan semuanya gaya hidup yang baik. Yang pasti jaga kesehatan. Supaya apa? Saudara bisa sehat, bangkit dari terang. Kalau sakit kan saudara nggak bisa bangkit dari saksinya Tuhan. Bangkit jadi terang, betul nggak? Jaga kesehatan. Tuhan ingin sekali lagi tubuhmu sehat. Tuhan ingin tubuh kita sehat. Tuhan ingin tubuh saudara, tubuh saya, tubuh kita sehat. Amin saudara. Jadi yang pertama miliki kesehatan yang baik. Bangun kesehatan tubuh kita yang baik. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, miliki jiwa yang sehat. Tapi tubuh sekarang lebih dalam jiwa saudara. Jiwa kita yang sehat. Jangan jiwa kita saudara loyo, jangan jiwa kita yang enggak sehat saudara. Banyak saudara kita belajar jaga pikiran kita, jaga hati kita. Jangan izinkan pikiran kita kalut. Jangan izinkan hati kita goncang. Jangan izinkan pikiran kita mikirkan yang menakut-nakutkan terus saudara. Sehingga kita gelisah saudara. Jaga hati kita saudara. Jadi saya jaga pikiran hati kita saudara. Jangan mau dicekam ketakutan. Jangan mau stres saudara. Oh saudara, jangan mau putus asa saudara. Juga termasuk jangan mau simpen pahit hati, sakit hati saudara. Jangan mau simpen semua yang tidak baik. Itu juga akan merusak saudara. Selain merusak pikiran kita, akan merusak kesehatan kita juga. Kalau kita nggak jaga pikiran kita, mikir yang jelek-jelek, mikir yang menakutkan, mikir yang tidak baik, negatif terus, saudara, hati kita tertekan, hati kita gelisah, hati kita pahit hati, kita nggak bisa jadi saksinya Tuhan. Kita nggak bisa pancarkan terang. Kita akan pancarkan kegelisahan. Kita akan pancarkan kepahitan. Kita akan pancarkan ketakutan. Betul? Tadi jaga kesehatan tubuh, sekarang jaga kesehatan jiwa kita. Saya percaya itu penting saudara. Supaya sungguh-sungguh kita mantap di dalam Tuhan. Saya bacakan Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, yang apa saudara benar, kataan dulu yang apa? Yang benar, jangan yang tidak benar. Jangan terus mikir yang tidak benar, yang benar itu aja, yang dilihat, yang didengar. Saudara, semua yang mulia, jangan yang rendahan. Semua yang adil dikatakan, yang adil, jangan yang tidak adil. Pikir terus, saudara, jangan. Semua yang suci, saudara, yang kudus, saudara, jangan yang tidak kudus. Semua yang adil, saudara. Jangan yang tidak adil. Dipikir terus, saudara. Semua yang suci, semua yang manis. Jangan yang pahit-pahit, jangan yang kecut, saudara. Jangan pikir yang pahit, yang mendatangkan kepahitan hati kita. Semua yang sedap didengar itu menyenangkan. Jangan menyedihkan gitu, saudara. Sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Oh, ini bagus loh. Kalau saudara lihat di YouTube, di TV, orang-orang yang berlaku kebaikan, saudara,
tabur kebaikan. Orang-orang yang kokoh gitu saudara. Imannya saudara. Itu luar biasa. Kebaikan patut dipuji saudara. Pikirkanlah semua itu. Yang dipikirkan yang apa? Benar. Yang apa? Mulia. Yang apa? Adil. Kalau saudara mikir yang tidak benar terus, jiwa saudara jadi kacau. Saudara mikir yang rendah, nggak mulia. Saudara mikir yang tidak adil, tidak adil, tidak adil. Pikiran hati saudara kacau, nggak sehat. Yang suci, jangan yang cemar, jangan yang najis. Yang manis. Ya, kalau saudara mikir yang pahit-pahit terus, yang kecut-kecut terus, saudara pikiran hati saudara nggak sehat. Yang sedap didengar, jangan yang menyakitkan hati kalau didengar gitu saudara. Menakutkan gitu saudara. Membimbangkan gitu saudara. Buat bimbang. Ya, kebajikan saudara. Patut dipuji. Jangan yang patut dicela. Itu harus dicela itu. Harus gini gitu saudara. Jangan. Pikirkanlah semuanya itu. Amin saudara. Supaya jiwa kita sehat. Dan apa yang telah kamu pelajari. Ini kita sedang belajar. Apa yang telah kamu terima. Saudara sedang terima. Seperti ini. Apa yang telah kamu dengar. Ini saudara mendengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Saudara. Ya apa yang lakukan. Lakukanlah itu. Lakukan saudara. Jaga pikiran hati saudara. Ya jaga tadi kesehatan tubuh. Sekarang kesehatan jiwa. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan menyertai kita. Nah itu luar biasa sekali saudara. Apalagi Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga dari semua sisi. Ya saudara. Jangan izinkan yang cemar. Yang buat engkau bimbang. Yang buat engkau gelisah. Yang membuat engkau kecewa. Yang membuat engkau sakit hati. Yang membuat engkau dicekam ketakutan. Jangan. Jaga semuanya itu saudara. Ya. Dengan segala kewaspadaan. Waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita izinkan masuk dalam pikiran. Hati kita. Saudara yang cemar. Pikiran kita, hati kita cemar. Kalau kita izinkan semua yang tidak baik. Saudara. Yang pahit dan macam-macam. Kita rusak. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam jiwa yang sehat akan ada tubuh yang sehat. Saudara, saya ulangi ya. Dalam jiwa yang sehat akan ada tubuh yang sehat. Saya percaya itu penting sekali, saudara. Hatimu gembira, pikiranmu sehat, tubuhmu sehat. Amsal 17 ayat 22 ayat yang terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur, yang manjur. Saudara, hati gembira, obat yang manjur. Saudara, dikatakan, saudara, saat ini belum ada obat untuk COVID-19 yang manjur. Orang sudah nggak ngerti obatnya apa. Tapi firman Tuhan sedang berikan satu. Hati gembira itu sudah saudara dapatkan obat yang manjur. Ya, tetapi semangat yang patah, kalau semangat kita patah, ini dunia sudah habis goncang. Ya, sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Ini rusak, bisnisku rusak, hatinya putus asaku kalau kena COVID gimana, gelisah gitu saudara. Panas sedikit sudah gelisah, batuk sedikit gelisah, demam sedikit gelisah, ketakutan terus saudara. Saudara nggak bisa jadi terang. Saudara nggak bisa ngalami terang saja, nggak bisa. Biar diterangi oleh Tuhan. Ya, jaga pikiran, jaga hatimu. Hati yang gembira, obat. Saudara, tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Semangatmu patah, hatimu patah, hatimu putus asa. Saudara sudah sakit penyakit, kekuatanmu lemah. Orang yang tawar hati, kekuatannya lemah, hilang. Imun tubuhmu hilang. Tapi kau berani, punya iman, bergembira karena Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa
Hati yang gembira, obat yang manjur. Saya percaya ini penting sekali untuk setiap kita. Saudara ingat saya pernah dengar satu kesaksian, lalu saya pernah ceritakan juga ya di mungkin 1-2 bulan yang lalu saudara tentang ada kaitannya hati yang gembira. Jadi saya dengar kesaksian dari seorang dokter. Ya ada videonya saya pernah dengarkan gitu saudara. Dokter itu cerita ada pengalaman yang wah bagi dia ini penting luar biasa. Yang gak umum tapi luar biasa. Dia berkata dia punya satu pasien. Orang pasiennya itu cukup terkenal. Saudara punya kedudukan saudara. Berobat saudara. Karena badannya itu lemah. Sakit-sakitan. Dan gak tahu sakit apa. Berobat berbulan-bulan. Gak sembuh-sembuh saudara. Oh sekian lama gak pernah bisa sembuh saudara. Sampai akhirnya pasiennya ini bosen. Ya minum obat terus gak pernah sembuh. Ya dokternya sudah berusaha berulang-ulang. Gak bisa sembuh. Ganti obat yang lain. Ganti obat lain. Gak bisa sembuh. Sakitnya apa saja sampai gak ngerti saudara. Ya lama-lama pasien ngomong, dok gimana ini? Obat ini. Gak bisa sembuh. Dokternya ngomong, aku sudah nyoba. Ya semua obat yang ya aku pandang. Ya itu bagus. Nyatanya gak bisa. Sekarang coba ya pakai terapi makanan. Kan ada saudara orang ya khusus makan sayur saja. Oh diet pakai makanan macam-macam. Coba sekarang ganti. Ya pengobatan ya dengan cara ya mengatur makanan. Diet makanan yang sehat. Dicoba saudara. Belum sembuh lagi saudara. Banyak orang sembuh dia tetap belum sembuh saudara. Sampai dia datang lagi. Setelah pada dokternya dicek, gimana dokter? Gak bisa, obat gak bisa, terapi makan gak bisa, semua yang mau alternatif apapun gak bisa. Lalu dokternya ngomong, semua yang aku ya miliki, ya pelajaran ilmu sudah aku coba ya gak ada yang bisa. Lah gimana dokter? Lalu dokternya ngomong gini saudara, saya punya satu lagi cara pengobatan ya tapi aku belum pernah nyoba pada seseorang. Menurut aku itu ada ya kuasa untuk kesembuhannya ya tapi sekali lagi jujur loh aku belum pernah loh ya nyoba di satu pasien pun loh. Engkau mau nyoba enggak? Pasiennya itu lah aku sudah berbulan-bulan sudah tahun lebih dari tahun saudara enggak sembuh-sembuh ya sudah. Apa? Sudah mau? Lalu dokter berkata, mau ya? Mau. Ya. Lalu dokternya itu memberi satu resep yang lucu. Dia berkata, sejak hari ini engkau coba mulai praktek begini. Setiap hari senyum atau tertawa, senyum. Saudara senyum itu gimana? Senyum. Saya senyum atau tertawa 20 detik. Dicoba saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara ikut ya. Senyum semua ya. 7, 8, 9, 10. Tetap senyum ya saudara ya. Tertawa boleh ya 11. Kalau lucu. 12, 13, 14, 15. Tetap ya saudara senyum atau tertawa ya. 16, 17, 18, 19, 20. Nah saudara dengar ya. Setiap hari senyum 20 detik. Ya. Lalu 20 kali. Jadi seperti tadi itu setiap hari 20 kali. Saudara boleh coba. Jadi pagi bangun tidur sudah mulai senyum gitu saudara. Sukacita gitu saudara. Terus 20 detik, nanti lagi sampai 20 kali. Lalu saudara, ya sepakat dengan pasien, ya dicoba ya, coba. Saudara, 2 minggu kemudian pasiennya datang, saudara, dia berkata luar biasa. Badannya yang biasa sakit-sakitan hilang semua. Ini ada yang ngirim ke saya gambar orang tertawa banyak sekali. Wah, gitu.
Dan dia cerita luar biasa pengalamannya selama mempraktekkan pengobatan dari dokter ini. Dia berkata, besoknya mulai dipraktekkan. Malam sudah, tapi besoknya saudara. Jadi berapa hari, ya stafnya bawahnya kaget. Ini bos, pimpinan berubah. Biasanya galak, biasanya mudah tersinggung. Biasanya mudah marah-marah. Sekarang kalau ketemu nyanyi. Sekarang kalau ketemu senyum gitu. Sekarang kalau ketemu tertawa gitu. Semua heran, ada apa ini? Wah bos berubah. Wah suasana jadi enak. Lalu saudara terus itu lama-lama jadi kebiasaan senyum, tertawa. Saudara dengar. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sembuh total. Kalau saudara pikiran terus, sakitlah saudara. Sudah sakit masih pikiran terus, amsyong saudara. Hatimu dijaga, pikiran. Ya, sehat, tubuh sehat, jiwamu sehat. Amin. Katakan, tubuh sehat, jiwa juga sehat. Yang terakhir ini sebetulnya paling penting. Karena ini sudah melibatkan Tuhan. Roh kita sehat. Saya katakan apa? Roh kita sehat. Roh yang sehat akan mempengaruhi jiwa kita sehat. Kalau roh kita mantap. Kalau roh kita menyala-nyala. Kalau roh kita, iman kita hebat. Kita akan berpikir positif. Kita akan berkata positif. Hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Roh yang sehat. Amin saudara. Itu luar biasa. Amsal 62 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut Jedutun Mazmur Daud. Nah ini saudara dengar ya. Mazmur Daud saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia berkata, kapan tenangnya? Dekat dengan Allah. Kapan jiwanya jadi tenang? Pikirannya tenang, hatinya tenang. Kalau mendekat pada Tuhan. Mendekat pada masalah, gelisah. Mikir masalah, goyah. Mendekat pada Tuhan, tenang. Mikir Tuhan, imannya bangkit. Mikir janji Tuhan, firman Tuhan, dikuatkan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia keselamatanku. Ya kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hatinya tidak akan goyah. Saudara, kesehatannya tidak akan goyah. Bisnisnya, keuangan tidak goyah. Saudara, studinya tidak goyah. Pelayanannya tidak goyah. Keuangannya tidak goyah. Karena Tuhan, itu jaminan segala-galanya. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting. Mazmur lagi ya saudara. Tadi Daud sudah ngajari ya. Hanya dekat Allah tenang. Mazmur 121 ayat pertama dan seterusnya. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lihat ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Saat ini ya dunia sedang digoncangkan. Saudara, hanya dengan ya ciptaan Tuhan yang kecil, virus itu aja. Semua goncang. Banyak orang sedang melayangkan ke ya gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Obat apa yang bisa? Gunung apa yang bisa menolong? Dikatakan dari mana datangnya pertolongan untuk kesehatanku? Dari mana datangnya pertolongan untuk keluargaku? Dari mana datangnya pertolongan untuk studiku? Bagaimana dari mana datangnya pertolongan untuk bisnis keuanganku? Ya, dari mana datangnya pertolongan untuk bangsaku tercinta Indonesia? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang berkuasa. Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan kita manusia.
Pertolongan kita ada di dalam tangannya. Betul? Covid ada di tangan Tuhan. Resesi ekonomi ada di tangan Tuhan. Masalah keluarga kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bangun kesehatan rohmu. 1 bulan ini kita sedang belajar, saudara, tentang bangun roh yang solid, roh yang gigih, roh yang kokoh, roh yang mantap. Saya percaya luar biasa. Ya, saya lanjutkan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kalau kita mendekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Taati, percaya, dengarkan, taati, saudara, lakukan, ya, dengarkan, percayai, lakukan. Saudara akan lihat luar biasa, tidak akan goyah. Ia tidak membiarkan kakiku goyah. Kaki kita goyah, enggak dibiarkan, dikuatkan. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan itu enggak pernah terlelap, enggak bisa tidur. Maksudnya tertidur gitu, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Enggak pernah terlelap. Tuhanlah penjagamu, penjaga kita, penjaga saudara dan saya. Ya, dia penjaga kita. Tuhanlah naungan, ya, di sebelah tangan kananmu. Ya, naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala celaka. Tuhan menjaga kita dari Covid. Tuhan menjaga kita dari resesi. Tuhan menjaga kita. Asal kita mendekat pada Tuhan. Asal kita percaya pada Tuhan. Asal kita taati firman Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sudah. Ya. Termasuk Tuhan perintahkan, jaga kesehatanmu, ditaati, jaga kesehatan yang tadi. Jaga pikiranmu, hatimu, jiwamu, jaga, ditaati. Itu firman Tuhan. Luar biasa dari Tuhan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Keluar masuk dijagai Tuhan. Dari sekarang sampai selamanya. Selama-lamanya. Saya percaya. Kalau sudah bangun tubuh yang sehat. Jiwa yang sehat. Khususnya roh yang sehat. Saudara sungguh-sungguh terang Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Hatimu enggak gelap, pikiranmu enggak gelap, hatimu enggak kelam. Kenapa? Diterangi Tuhan. Arahkan pandanganmu, pertolongan dari Tuhan. Terang Tuhan datang, semua gelap sirna. Kesembuhan Tuhan datang, semua sakit penyakit sirna. Berkat Tuhan datang, kekurangan sinya. Kesatuan datang, rumah tangga dipulihkan. Betul? Hikmat Tuhan datang, jalan keluar tersedia. Tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat. Betul? Tubuh yang sehat, jiwa sehat, roh yang sehat. Katakan saudara. Tubuh yang sehat, jiwa sehat, roh sehat. Tapi sekarang, tadi hanya supaya saya jelaskan mudah. Saya akan balik karena yang benar harus roh sehat dulu, baru jiwa sehat, baru tubuh sehat. Yang paling utama itu roh. Allah tinggal di dalam roh kita. Roh yang sehat akan buat jiwa kita sehat. Begitu kita ya hidup bergaul dengan Tuhan, iman kita bangkit, pikiran kita positif, hati kita damai. Pikiran kita positif, hati kita damai, sehat tubuh kita. Jangan terbalik. Manusia sukanya terbalik. Manusia waktu diciptakan, sudah dengar dulu ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya hebat. Jiwanya terpengaruh jadi hebat. Tubuhnya hebat. Sayang akhirnya berbuat dosa. Rohnya hancur. Begitu rohnya hancur, semua pikirannya ketakutan, tubuhnya sakit penyakit, dari luar menghantam.
Dulu manusia lihat binatang buas, ketemu binatang buasnya yang takut. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ketemu binatang buas, matanya lihat, pikirannya mulai mikir, hatinya ketakutan, dalamnya hatinya goncang. Saya bacakan ya saudara, ini karena nggak boleh terbalik saudara. Ini karena nggak boleh terbalik. Tadi 1 Tesalonika 5 tadi, saya ulangi ayat 23. Dengar ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa saudara? Roh lebih dulu. Semoga apa? Roh lebih dulu. Baru jiwa. Dan ketiga tubuhmu terpelihara. Saudara dengar ya. Hukum utama itu Tuhan. Hukum kedua itu sesama. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Tuhan berkata, cari kerajaan Allah lebih dulu. Semua ditambahkan. Jangan terbalik. Dari Tuhan datang anugerah, baru kita bisa jadi berkat. Maka Tuhan berkata, hukum nomor 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, tubuhmu. Nomor 1. Nomor 2, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua-dua harus dilakukan. Tapi harus pertama Tuhan. Dengan kita, nomor 1 Tuhan, kita akan dapat kasih Tuhan. Dengan kasih agape yang dari Tuhan, kita bisa mengasihi sesama dengan tulus. Dengan berkat dari Tuhan, kita bisa berkati sesama. Dengan terang dari Tuhan, kita baru bisa pancarkan terang. Jangan dibalik. Jangan korbankan Tuhan untuk yang lain. Keliru. Tanpa sadar, kalau kita nggak sadar, saat COVID seperti ini, orang lupa Tuhan, tubuhnya dulu, jiwanya kadang-kadang juga lupa, Tuhan hilang, keliru. Kalau engkau Tuhan, saudara dengar, engkau Tuhan, hatimu tenang, jiwamu tenang, lalu tubuhmu sehat. Ada banyak kesaksian, ya, saya dengar kesaksian juga banyak sekali karena sukacita, hati yang gembira. Ya, akhirnya mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya bersyukur banyak kesaksian yang luar biasa yang akhirnya sangat memberkati kita. Roma 12 ayat 11 yang terakhir. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tapi kembali saudara, ingat ya, rohmu sehat, bangun rohmu dulu. Sekarang lihat, rohmu ini sedang lemah atau sedang sehat. Rohmu ini makin kering atau makin sungguh. Makin padam atau makin menyala. Saudara makin jauh dari Tuhan atau makin dekat. Itu akan menentukan. Iblis itu selalu menipu kita. Selalu berusaha narik kita ke dunia. Tapi hari ini Tuhan selusui. Saudara dengar ya. Bagaimana Yesaya 60 bisa jadi kenyataan. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Terang Tuhan. Gak ada cara lain. Dunia itu gak ada. Dunia itu gelap. Bangsa-bangsa itu kelam. Terang Tuhan. Terang Tuhan menerang kita dulu. Baru kita bisa jadi terang. Kasih Tuhan memenuhi kita. Baru kita bisa mengasihi sesama dengan tulus loh saudara ya. Dengan kasih agape. Berkat Tuhan datang pada kita. Kita jadi berkat. Jangan dibalik saudara. Itu Tuhan ingatkan kita. Saya percaya sore hari ini akan menjadi pencerahan. Pembukaan ilahi. Pewahyuan bahkan rema. Saudara, satu, sekarang bangun imanmu, rohanimu. Makin dekat dengan Tuhan. Makin kuat di dalam Tuhan. Rohmu. Saudara ikuti ibadah selama 1 minggu seri khotbah kita. Membangun manusia roh yang sulit.
Bangun manusia roh yang kuat. Bangun manusia roh yang kokoh. Nanti punya jiwa yang kokoh. Nanti punya tubuh yang kokoh. Bisa menghadapi badai yang ada. Baik penyakit, baik keuangan maupun apapun. Ingat, dari Tuhan datangnya pertolongan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dunia angkat tangan. Gelap gak bisa. Bangsa gelap. Ya, sejak makin dekat. Makin sungguh-sungguh. Lalu tapi juga jangan lupa ya, jangan hanya Tuhan ya. Firman Tuhan dilakukan. Jadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan dilakukan tadi. Jiwa kita dijaga, tubuh kesehatan dijaga juga. Dan saya percaya Tuhan akan mengurapi setiap kita. Tuhan akan memberkati setiap kita. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa sekali. Ya, saya doakan saudara semua yang mengikuti lewat YouTube, yang mengikuti lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat radio, lewat televisi, saudara yang sudah tergabung di gereja internet, saya doakan supaya roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Saudara akan kokoh. Saudara akan penuh terang Tuhan. Saudara akan bangkit jadi terang. Saudara akan bangkit jadi terang bagi bangsa. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya itu luar biasa. Saatnya anak-anak Tuhan terima terang Tuhan. Saudara terima terang. Saatnya bangkit jadi terang. Ya, saya rindu saat ini mulai berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Ya saudara, saudara bisa angkat tangan, saudara bisa tutup mata, saudara bisa apapun. Saya sudah menerima permohonan doa dari saudara banyak sekali. Ya lewat live streaming, nomor yang sudah diberikan, Instagram, Facebook, Twitter, lewat radio, saudara. Saya ada catatannya di komputer ini semua saya kumpulkan, saya akan doakan semua. Saudara juga bisa imani. Ya, setiap saya doa yang ada kaitan dengan saudara imani. Bila perlu saudara bisa tempel tangan saudara di HP kalau saudara pakai HP. Bawa doa ini di hadapan Tuhan. Saudara pakai iPad, pakai apa? Bawa di hadapan Tuhan. Ya terima apa yang saudara lihat dan dengar lewat streaming ini. Saya percaya saat ini Tuhan bekerja. Ya kita mulai bertindak. Terima kasih Tuhan segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dahsyat sekalipun dunia dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Tapi terang Tuhan justru turun atas kami. Kami tidak harus gelap dan kelam. Kami diterangi oleh Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima saudara, terang Tuhan dengan iman. Semua yang disediakan Tuhan harus diterima dengan kami terima terang Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima pelindungan Tuhan. Kami terima penjagaan Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima jawaban doa. Kami terima kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Kami terima pemulihan rumah tangga. Kami terima keberhasilan. Kami terima mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Kami terima jawaban-jawaban. Bahkan yang tidak masuk akal Tuhan berikan. Tuhan hamba-Mu doa untuk setiap orang yang saat ini sedang mengikuti streaming ini. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bawa setiap doa ini di hadapan-Mu. Hamba-Mu ketuk pintu hatimu. Kau bukakan pintu hatimu. Bapa dalam nama putra-Mu. Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa setiap doa-doa ini. Juga dalam pengurapan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Kami ketuk pintu hatimu Bapa. Oh biar yang sakit, yang berdoa untuk kesembuhan. Tuhan kau dengarkan. Kau buka pintu hatimu Tuhan. Kau ulurkan tanganmu juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau jamah. Maka saat ini kami terima dengan iman. Saudara yang semua yang sakit terima dengan iman. Saudara yang doakan untuk keluarga siapapun yang sakit terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Lever disembuhkan. Ginjal disembuhkan. Tekanan darah tinggi rendah disembuhkan. Gula
disembuhkan. Jantung disembuhkan. Migrain disembuhkan. Oh, apapun sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Imun ya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan COVID dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Negatif sembuh. Semuanya sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kaki disembuhkan. Oh, perut disembuhkan. Kandungan disembuhkan. Oh, leher, punggung disembuhkan. Kepala disembuhkan. Seluruh anggota tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi. Kesembuhan Tuhan sedang terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Kesembuhan sedang terjadi. Kesembuhan sedang terjadi. Terima dengan iman. Bilur Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit. Jadi sembuh. Kami juga bawa semua masalah rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Roh perpecahan dihancurkan, dilenyapkan. Roh perceraian dihancurkan, dilenyapkan. Roh perselisihan, salah paham dihancurkan, dilenyapkan. Roh pengampunan datang, mengampuni satu dengan yang lain. Roh kasih datang, bahkan kasih agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat datang pada saat ini. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Rumah tangga limpah dengan kasih, limpah dengan damai, limpah dengan kesatuan, limpah dengan kerukunan, limpah dengan berkat Tuhan, limpah dengan perkenanan Tuhan. Keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang penuh hadirat Tuhan. Firman Tuhan, oh menerangi rumah tangga, pemulihan terjadi. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Saat ini rumah tangga dipulihkan, hati yang luka dipulihkan, hati yang sakit dipulihkan, hati yang keras dilembutkan. Tuhan, hati yang putus asa diberi iman kembali. Dalam nama Tuhan Yesus juga yang berdoa untuk studi, pekerjaan, keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kegagalan dilenyapkan, roh keberhasilan datang pada saat ini, roh kekurangan dilenyapkan, roh kelimpahan datang pada saat ini. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Tuhan, kau buka pintu hatimu. Kau juga buka Tuhan pintu surga, pintu berkat surga. Kau curahkan Tuhan, sungguh-sungguh kau terangi. Tuhan, terangmu menerangi keuangan kami, menerangi seluruh kehidupan kami, kesehatan, rumah tangga, dan pancarkan terang. Diberkati dan jadi berkat. Jadi berkat. Tuhan, sekali lagi kami bawa setiap orang yang sedang mengikuti ini. Tuhan, setiap doa, terima jawaban doa. Terima jawaban doa. Terima jawaban doa. Terima. Bahkan diberi yang lebih baik lagi yang bisa didoakan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Diberikan. Yang tidak terpikirkan. Yang tidak terkatakan. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Diberikan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga doa untuk bangsa tanah air kami tercinta. Indonesia. Tuhan, Engkau terangi setiap anak-anak-Mu. Oh, pancarkan terang. Sehingga bangsa kami diterangi oleh Tuhan. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami doa untuk Bapak Presiden, Menteri, semua jajaran. Sampai di bawah. Tuhan beri hikmat. Tuhan beri pelindungan. Tuhan beri pertolongan. Tuhan pakai membangun bangsa tercinta Indonesia dengan baik. Oh Tuhan, para pakar ya ekonomi, para pakar kesehatan, para medis yang berjuang garis depan. Sungguh-sungguh juga Tuhan berkati. Dan kami melihat pertolongan daripada Tuhan datang. Pertolongan dari Tuhan datang. Katakan amin saudara. Pertolongan dari Tuhan datang. Pertolongan dari Tuhan datang. Firman-Mu digenapi. Kami memandang ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan. Hari ini kami dijawab oleh firman-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu menjadi pembukaan, pewahyuan, rema bagi setiap kami. Beri kami pengertian, beri kami iman, beri kami pengurapan untuk taat melakukan firman-Mu. Dan beri kenyataan firman-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersyukur Tuhan kau pakai live streaming ini menjadi terang. Menjadi berkat sebanyak mungkin orang. Yang berdosa Tuhan ampuni.
Bahkan berilah keselamatan. Bertobat sungguh-sungguh. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan semua. Engkau yang terus menyertainya. Amin. Saudara, saya percaya ini jadi berkat yang luar biasa. Saya bisa rasakan Tuhan yang bicara. Saya bisa merasakan Roh Kudus sedang berkarya. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Saudara taati firman. Saudara akan lihat. Tuhan itu nyata. Katakan amin, 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 amin. Amin saudara. Ya sekali lagi saya dorong setiap saudara yang saudara sudah mengalami belajar bersaksi. Membalas cinta kasihnya Tuhan. Kirim ya ke nomor-nomor yang sudah disediakan saudara. Sehingga saudara bisa jadi berkat yang lain. Permohonan doa saudara juga bisa kirimkan. Dan saya percaya semua diberkati. Kita masih ketemu besok sore, jangan lupa. Kamis sore kita akan lanjutkan. Dan saya percaya kita akan lebih diberkati. Kirim link ke sebanyak mungkin orang. Lebih lagi saya dorong saudara. Orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan orang yang hidupnya rusak. Orang yang sedang tidak berdaya. Yang butuh jalan keluar. Yang butuh pertolongan. Kirimi mereka. Ajak mereka. Doakan mereka. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Jadi alatnya Tuhan. Sehingga pancarkan terang. Melalui hidupmu banyak orang. Datang pada Tuhan. Dapat pertolongan dan diselamatkan. Ya, saudara jadi alat yang berguna bagi Tuhan. Bila kita diberkati jadi berkat. Amin saudara. Ya dengan apa yang ada pada kita. Dengan waktu, sehat, talenta, kekayaan. Dengan apapun. Dengan kesaksian saudara. Dengan link yang saudara kirim. Malam hari ini juga kirim sebanyak mungkin. Saksikan apa yang saudara dapatkan. Ya, nanti saudara lihat surga bersukacita karena yang kau lakukan. Tuhan senang. Ya, sampai ketemu besok sore jam 6. Tuhan berkati.